Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdul Isradi, Numul Risah, Nurul Aini, dan Putri Hidayati. Kami akan membahas tafsir komunikasi orang tua dengan anak. Baik, terima kasih kepada saudara Umul. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Jadi pada umumnya komunikasi ini adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang yang seseorang itu menyatakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, adapun model-model komunikasi. Jadi model-model komunikasi yang pertama ada komunikasi verbal, di mana komunikasi ini setidaknya dua orang saling mengirimkan lambang-lambang atau simbol yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini yang tidak menggunakan kata-kata. Dalam berkomunikasi nonverbal sering dipakai orang tua dalam menyampaikan suatu pesan terhadap anak. Selanjutnya ada ayat-ayat komunikasi anak dan orang tua dalam Al-Quran. Jadi yang pertama ada komunikasi Nuh dengan Kan'an. Nah, jadi ceritanya ini Nabi Nuh ini membuat kapal, lalu mengajak anaknya untuk naik kapal itu, tetapi anaknya menolak. Akhirnya Allah murka dan turunlah banjir bandang. Akhirnya anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Disebutkan di Quran surah Hud ayat 42 dan 45. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada nuhun ubnahu wa kana fi ma'jilin ya bunayyarkam ma'an. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Jadi menurut tafsiran Al-Qusyari, ayat di atas ini atau ayat tersebut menjelaskan secara nyata atau real tentang anak Nabi Nuh alaihissalam yang dimana berada di tempat terpencil. Dan secara sir pun juga Nabi Nuh ini sebenarnya ada di tempat terpencil juga. Dia udah duluan untuk menyelamatkan diri dari dan juga dia sama pengikutnya. Lalu Nabi Nuh ini berbicara dengan ucapan yang lembut kepada anaknya. Dia berkata, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Dan dia juga tidak berkata, jangan kamu termasuk dari orang-orang kafir, karena ketika itu keadaan anaknya masih samar-samar ya, walaupun ia membohongi Nabi Nuh. Kemudian dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu bersama orang-orang kafir, karena ia sebelumnya memvonis kita termasuk orang-orang kafir. Seperti itu. Lalu adapun di Quran surah Hud juga di ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada nuhun rabbahu faqala rabbi inna ubani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan artinya dan Nuh bersuruh kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anaknya termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan Allah untuk diselamatkan dari banjir bandang. Dengan kata lain, Nabi Nuh juga memohon kepada Allah tentang anaknya. Jangan Allah jadikan anaknya itu termasuk golongan kaum kafir. Nah, karena menurutnya anaknya ini beriman
Di satu sisi Nabi Nuh ini juga memohon kehancuran orang-orang kafir. Namun di sisi lain juga ia memohon untuk diselamatkan sebagiannya aja, karena anaknya ini tidak tampak kekafirannya, yang tampak itu cuma keimanannya aja. Nah, setelah itu Allah memberitahu Nuh bahwa Allah itu lebih mengetahui keadaan anaknya daripada Nuh sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Baik, akan dijelaskan oleh saudara Umul. Selanjutnya komunikasi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi Idza qala Yusufu li abati abani inni ara'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aitu li sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi Luqman dengan anaknya. Di Al-Quran, komunikasi antara Luqman dengan anaknya terdapat pada Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Luqmanu lil ibni wa huwa ya'zihu yubana la tusrik billah inna syirka la zulmul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Quran surah Luqman sudah tertera cara mendidik anak serta ilmu apa yang pertama kali harus ditanamkan oleh orang tua. Dari ayat ini dapat menggunakan metode penyampaian nilai-nilai atau ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Luqman senantiasa menyampaikan persoalan akidah serta nasihat yang indah kepada putranya. Sebenarnya nasihat yang ditinggalkannya itu juga untuk kita semua. Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Qushairi berpendapat bahwa syirik ada dua macam, yaitu syirik yang nyata dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata yaitu menyembah berhala, sedangkan syirik yang tersembunyi adalah mengharapkan sesuatu dari dua hal yang baru. Syirik juga dimaknai sebagai penetapan selain berbarengan dengan menyaksikan yang gaib. Ada juga yang memaknai syirik sebagai kezaliman kepada hati, dan maksiat adalah kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman pada diri sendiri ditunjukkan ampunan, sedangkan kezaliman pada hati tidak ada cara untuk ditunjukkan ampunan. Menyaksikan yang gaib. Ada juga yang memaknai syirik sebagai kezaliman kepada hati, dan maksiat adalah kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman pada diri sendiri ditunjukkan ampunan, sedangkan kezaliman pada hati tidak ada cara untuk ditunjukkan ampunan. Komunikasi orang tua dan anak ini yaitu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tercantum dalam surah Al-Saffat ayat 102 yang berbunyi Lamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ya ara fil manami anna yadbahuka fa'anzur madza tara qala ya abati matu'mar satajidani insyaallahu minas sabirin, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahumul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.